kita ke informasi selanjutnya. Ada tersangka spesialis pembobol sekolah dan pondok pesantren di Jember, Jawa Timur yang dibekuk petugas kepolisian. Tersangka dibekuk sesaat setelah menyembunyikan barang-barang hasil curiannya. Tersangka AT tidak berkutik saat dibekuk unit reserse kriminal Polsek Jenggawah, Jember, Jawa Timur pada Minggu siang. Pria ini dibekuk karena kerap membobol sekolah dan pesantren untuk mencuri peralatan elektronik dan barang berharga lainnya. Tersangka menyasar sekolah dan pesantren di pinggir kota yang sepi dan tidak ada kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita proyektor dan speaker aktif yang sempat dijual kepada tetangganya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga tersangka tidak beraksi seorang diri. Di informasi selanjutnya, panik saat berupaya kabur, kawanan pencuri yang mengendarai mobil tercebur ke saluran air. Seorang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 rekannya babak belur dihakimi warga. Mobil bermuatan tegel ini terbalik ke saluran air karena menabrak selokan. Akibatnya sang pengemudi yang merupakan pencuri tegel tercebur. Upayanya untuk kabur dari kejaran warga pupus sudah. Ia malah tewas ketika di lokasi kejadian. Sementara 2 rekannya yang tak sempat melarikan diri menjadi bulan-bulanan masa. Keduanya dihakimi saat seorang wanita lanjut usia berusia 60 tahun berteriak. Ia mengetahui 20 dus tegel di rumahnya Desa Mato, Angin Banti, Murung Maros, Sulawesi Selatan dicuri. Melarikan diri pakai mobil pickup. Panik akhirnya jatuh di jembatan itu. Ada berapa orang pelaku, Pak? Sekitar 3 orang. 3 orang. Ya. Satunya tewas ya, Pak? Meninggal. Ya. Kini kedua pelaku terancam pasal pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Sementara 1 jenazah pencuri yang mengalami kecelakaan tunggal telah diserahkan pihak keluarga. Zainuddin melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, kalau kasus yang pertama ibarat peribahasa tuh sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga gitu ya. Nah ini secerdik-cerdiknya pencuri itu menyembunyikan hasil jarahannya, polisi berhasil menangkapnya. Sementara untuk peristiwa yang kedua mengingatkan kita semua bahwa perbuatan keji dan mungkar akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Cuma yang ini kayaknya ganjarannya cash keras, tunai Ustadz ya, langsung dapat balasan. Tanggapannya Ustadz seperti apa Ustadz? Ya, memang sekarang kondisi sulit ya, tapi sesulit apapun kita berusaha untuk kasbul halal. Artinya mencari rezeki dari jalan yang halal, dari jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Nah, kalau seandainya seperti kejadian di Sulawesi ini, apalagi dia wafat ya dalam kondisi seperti itu, ini adalah boleh dikatakan wafat su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang buruk ya. Semoga Allah melindungi kita dari kematian seperti itu ya. Dia kembali kepada Allah ya saat melakukan kemaksiatan. Sementara hadis mengatakan la yasriku syarik hina yasriku huwa mu'min. Tidak akan seseorang itu mencuri kalau mereka sedang berada di dalam keimanan kepada Allah. Berarti kalau dia menghadap Allah dalam kondisi seperti itu, berarti menghadap Allah dalam kondisi kehilangan keimanan. Auzubillah. Sementara khatib Jumat setiap kali khatib itu menyampaikan khutbahnya selalu berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan iman Islam dan pasrah kepada aturan Allah. Sesulit apapun, kita selalu berusaha untuk mencari dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seperti itu, na'udzubillah, kembali dalam kondisi yang sangat buruk.